Halo semua, pada pembahasan kali ini masih melanjutkan pembahasan manhwa Rabbit After Actitation Your Pursuit. Bagi kalian yang belum menonton pembahasan sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu agar tahu jalan ceritanya. Pada pembahasan sebelumnya, Ling Song, ayah dari Ling Yuyao, melakukan pemberontakan terhadap sang kaisar yaitu Jiang Xixin. Alasan utama Ling Song sampai sejauh itu, bahkan sampai bekerja sama dengan Kekaisaran Dai yang bisa dikatakan adalah musuh abadi Xing Feng, semua didasari karena dia ingin membalas dendam atas nama keluarganya, di mana di masa lalu leluhurnya telah mengorbankan nyawanya dengan dalil untuk kemakmuran Kekaisaran Xing Feng, tetapi nyatanya yang Ling Song tahu itu hanya untuk kepentingan keluarga Jiang. Pertarungan di antara mereka berdua tak terelakkan, di mana Ling Song bisa dengan mudah memotong salah satu lengan Jiang Xixin dan mengalahkannya. Tetapi saat dia hendak melancarkan serangan terakhir, kapak perangnya tiba-tiba dihentikan oleh Yang Shen yang datang. Singkat cerita, Yang Shen menyerahkan sebuah giok milik leluhur Ling, di mana giok tersebut tiba-tiba mengeluarkan hantu sang leluhur bernama Zhenguo. Ternyata giok tersebut adalah sesuatu yang telah disiapkan oleh Zhenguo di masa lalu, karena dia tahu kesalahpahaman seperti ini pasti akan terjadi. Intinya, kemunculan Zhenguo hanya ingin memberitahu tentang kebenarannya. Dia berkata, kematiannya adalah keinginannya sendiri, yang mana itu sangat berbeda dengan cerita yang mengatakan bahwa Kekaisaran Xing Feng lah yang telah memaksanya mati. Sedikit bercerita, Zhenguo berkata, dahulu dia mengikuti Xing Feng Taizu untuk bertarung di selatan dan utara. Meskipun Xing Feng Taizu adalah seorang kaisar, tetapi dia juga adalah teman dekatnya yang mempunyai hati yang sangat baik, sehingga bagaimana bisa dia membiarkan dirinya mati. Lalu kenapa leluhur bersedia mati? Tanya Ling Song, karena dia berpikir seharusnya Kekaisaran Xing Feng masih bisa melanjutkan perang melawan Kekaisaran Dai, sehingga seharusnya leluhur tidak perlu mengorbankan dirinya. Zhenguo lalu menjelaskan bahwa orang-orang Xing Feng sangat sombong karena mereka sama sekali tidak takut perang, yang mana itu malah membuat orang-orang kesulitan. Selain itu, melanjutkan perang hanya akan menambah korban. Zhenguo sendiri merasa sedih melihat itu dimanapun dia berada. Selain itu, karena dia merasa hanya memiliki kehidupan yang buruk, maka dia rela mengorbankan dirinya. Itu sangat berharga untuk membeli waktu untuk memulihkan Kekaisaran Xing Feng. Ling Song akhirnya mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Untuk yang terakhir kalinya, Zhenguo memberikan sedikit nasihat untuk generasi selanjutnya agar mereka tidak menyalahkan kekaisaran, jangan memberontak, jangan membuat orang menderita, dan yang terpenting jaga kekaisaran dan orang-orangnya. Setelah mengatakan itu, giok hancur dan tentunya sosok Zhenguo ikut menghilang. Ling Song hanya bisa terjatuh di tempat merenungkan semua perbuatannya. Merasa bahwa semua tindakannya benar-benar salah, dia mulai menangis meminta maaf pada leluhurnya. Melihat itu, Jiang Xixin segera mendekat untuk menenangkan Ling Song karena menurutnya ini belum terlambat untuk kembali ke masa lalu dan melupakan apa yang telah terjadi. Sayangnya Ling Song berkata bahwa dia tidak bisa. Selain itu, orang-orang Kekaisaran Dai akan segera datang untuk menginvasi istana. Jangan takut, bergabunglah denganku dan lawan mereka bersama, teriak Jiang Xixin. Namun pada akhirnya, karena Ling Song merasa ini merupakan kesalahannya, dia berkata akan mengurus mereka sendiri. Yang Shen, aku serahkan putriku padamu.
Bahkan jika kau tidak menyukai dia, aku harap kamu bisa melindunginya. Ini adalah satu-satunya permintaanku. Aku harap kamu tidak menolaknya, ucap Ling Song saat dia mulai pergi untuk menghadapi pasukan Kekaisaran Dai. Oke Paman Ling, jangan khawatir. Siapapun yang berani menyentuh Ling Yuyao di masa depan, aku akan membunuh seluruh keluarganya, jawab Yang Shen dengan sikap jantannya. Yang Cixin mencoba menghentikan Ling Song, tetapi dia langsung dicegah oleh Yang Shen yang berkata, kalau kamu menahan dia, kamu akan menghinanya. Lagi pula pertarungan ini adalah miliknya. Keesokan harinya, berita tentang Kekaisaran Dai yang kemarin malam melakukan pemberontakan mulai tersebar. Dalam berita dikatakan bahwa menghadapi para pemberontak, Ling Song mati di pertarungan. Menggunakan kapak perangnya, dia membantai para pemberontak sampai akhirnya mati sambil berdiri karena kelelahan. Yang pasti, saat ini Ling Song dianggap dan dikenal sebagai pahlawan Kekaisaran Xing Feng. Di rumah, Ling Yuyao sedang menunggu Yang Shen yang belum kembali. Tetapi tiba-tiba air matanya terjatuh tanpa sebab yang tentunya membuatnya hanya bisa bingung. Di saat itulah Yang Shen akhirnya datang bersama dengan Kaisar. Yang Shen, akhirnya kamu kembali. Apakah telah terjadi sesuatu? Kenapa aku merasa telah kehilangan sesuatu yang penting? Tanya Ling Yuyao. Yuyao, sebenarnya Paman Ling telah meninggal dalam pertarungan, jawab Yang Shen yang benar-benar membuat Ling Yuyao sangat-sangat terkejut. Dengan air mata yang kembali mengalir, Ling Yuyao masih sulit untuk mempercayai itu dan menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Yang Shen adalah bohong. Namun setelah itu dia harus percaya setelah Kaisar meyakinkannya. Ling Yuyao mulai terhuyung-huyung dan kepalanya tidak bisa berpikir dengan jernih mengetahui bahwa ayahnya benar-benar telah meninggal. Mencoba menghiburnya, Yang Shen dengan lembut mengelus kepalanya dan berkata bahwa Paman Ling sangat bahagia ketika dia pergi. Sekarang dia adalah pahlawan Kekaisaran Xing Feng. Ling Yuyao mulai mengeluarkan tangisannya saat dia berada di pelukan Yang Shen. Sambil menenangkannya, Yang Shen mengizinkan Kaisar kembali untuk menyelesaikan masalah yang tersisa agar kematian Ling Song tidak sia-sia. Setelah tenang, Ling Yuyao meminta agar Yang Shen membawanya untuk melihat ayahnya. Memastikan bahwa Ling Yuyao baik-baik saja, dia pun segera membawanya. Di istana Kekaisaran terlihat jelas bekas-bekas dari pertarungan kemarin malam. Masih banyak mayat-mayat yang berserakan dan di antara mayat-mayat tersebut ada Ling Song yang mati berdiri dengan banyak pedang yang menusuk tubuhnya. Dengan air mata yang terus mengalir, Ling Yuyao segera menghampiri ayahnya dan mencoba membangunkannya saat dia menarik satu demi satu pedang yang menusuk ayahnya. Melihat kondisi Ling Song, bahkan Yang Shen yang mana merupakan Kaisar Agung ikut bersedih. Tangisan Ling Yuyao semakin mengeras saat dia memeluk kaki ayahnya. Dia tidak menyangka ayahnya akan pergi meninggalkannya sendirian yang membuatnya bingung apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Kalau kau tidak mempunyai tempat untuk pergi, tinggallah di rumahku mulai sekarang. Aku sudah berjanji pada Paman Ling untuk melindungimu, ucap Yang Shen saat dia mendekat. Ling Yuyao segera mengucapkan terima kasih atas tawaran tersebut. Namun dia berkata bahwa mulai saat ini dia tidak akan tinggal di sini dan akan segera pergi. Adapun alasannya, Ling Yuyao merasa bahwa dia selalu menjadi anak kecil yang setiap saat dilindungi oleh ayahnya dan bahkan Yang Shen. Sehingga dia memutuskan untuk mencari pengalaman di tanah utama dan membuktikan pada orang-orang bahwa dirinya memiliki kualifikasi untuk menjadi penerus keluarga Ling.
Yang Shen hanya bisa cemas karena itu terlalu berbahaya. Namun Ling Yuyao sudah bertekad untuk melakukannya. Ditambah dia dengan bangga mengatakan, penerus Zheng Guo tidak mungkin takut bahaya. Melihat tekadnya, Yang Shen hanya bisa mendukungnya dan menunggu sampai dia kembali. Ketika aku menjadi kuat, aku pasti akan kembali. Ketika waktunya datang, aku akan mengejarmu, ucap Ling Yuyao sebagai janji masa depan mereka berdua. Ling Yuyao segera mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya. Mengeluarkan air mata untuk yang terakhir kalinya, dia segera berbalik dan mulai pergi, di saat dia juga menegaskan agar Yang Shen tidak pernah melupakan janji mereka. Bersama dengan mayat Ling Song yang masih berdiri, Yang Shen hanya bisa mengantar kepergian Ling Yuyao dengan senyuman. Di langit ibu kota Kekaisaran Xingfeng, Ren Jian dari Sekte Kaishan telah tiba. Setelah mengikuti kompas, dia yakin bahwa Nanjiang yang dia cari berada di ibu kota. Maka dari itu, dia segera meminta pada juniornya yang ikut bersamanya untuk pergi menemui Nanjiang. Setelah juniornya pergi, tugas Ren Jian adalah untuk menemui sang kaisar agar dia menyerahkan Yang Shen. Tak mau repot-repot mencari, dia segera menarik pedangnya dan langsung melepaskan beberapa tebasan ke arah kota. Seketika orang-orang mulai keluar untuk mencari siapakah orang yang telah membuat masalah. Siapa di antara kalian yang menjadi raja Kekaisaran Xingfeng? Teriak Ren Jiang bersamaan dengan dia yang juga melepaskan energi besar dari dalam tubuhnya, di mana itu membuat orang-orang yang ingin menyerangnya tidak bisa mendekat dengan perbedaan kekuatan yang besar. Melihat itu, Ren Jiang semakin memandang rendah mereka. Dia menganggap mereka hanyalah sekelompok semut lemah. Tak butuh lama, Jiang Xixin segera muncul dan berteriak, "Aku adalah Raja Kekaisaran Xingfeng. Siapa kau berani menyinggung Kekaisaran Xingfengku tanpa alasan?" Dengan masih mempertahankan sikap sombongnya, menaiki pedang terbangnya, Ren Jiang memperkenalkan dirinya yang berasal dari Sekte Kaishan. Berbeda dengan orang-orang yang ketakutan setelah mendengar nama Sekte Kaishan, Jiang Xixin yang benar-benar marah lantas bertanya, "Apa yang dilakukan murid Sekte Kaishan di sini? Apakah kalian tidak mempunyai etika?" Ren Jiang segera berkata bahwa kedatangannya adalah untuk mencari seseorang yang telah membunuh murid luar Sekte Kaishan bernama Jiang Yu 2 hari yang lalu. Jadi jika orang tersebut diserahkan, dia akan pergi. Tahu bahwa orang yang dimaksud adalah Yang Shen, Jiang Xixin lantas bertanya, "Bagaimana kalau aku tidak mau?" Yang langsung dijawab bahwa aku akan menghancurkan Kekaisaran Xingfeng. Sementara itu, Zhang Qi yang melihat semua itu hanya bisa berpikir bahwa tampaknya masih ada orang yang sama sekali tidak menghargai hidupnya. Saat ini Zhang Qi sedang bersama dengan ayahnya yaitu Yang Shen. Dia lantas bertanya, "Apakah Anda tidak akan pergi?" Yang dijawab bahwa itu tidak penting. Yang Shen lalu menjelaskan bahwa kedatangannya ke sini hanya ingin memberitahu bahwa 2 hari lagi dia akan meninggalkan Kekaisaran Xingfeng. Zhang Qi benar-benar dibuat terkejut. Dia segera memohon agar ikut dibawa, tetapi Yang Shen berkata bahwa dia ingin pergi sendiri. Meskipun sudah tua, Zhang Qi sampai menangis karena mengira bahwa ayahnya sekarang membencinya. "Tentu saja aku tidak membencimu, tapi aku punya banyak masalah yang terjadi beberapa hari yang lalu yang harus membuatku pergi sendiri," jawab Yang Shen. Setelah itu Yang Shen memberikan beberapa saran di mana karena Zhang Qi sudah dewasa, seharusnya dia tidak perlu mengikutinya lebih jauh lagi dan fokus pada kehidupannya sendiri. Yang Shen akhirnya pamit pergi, tetapi dia juga harus menyelesaikan masalah yang saat ini sedang terjadi. Jiang Xixin yang bertarung dengan Ren Jian benar-benar kalah telak.
Dengan sikap angkuhnya, Ren Jian berkata, "Tidak peduli mau diserahkan atau tidak. Ketika aku membunuhmu dan membunuh seluruh serangga di negara ini, maka tugasku sudah pasti selesai." Jiang Xixin hanya bisa berteriak marah, namun Ren Jiang sama sekali tidak peduli dan dia mulai menyiapkan serangan terakhir untuk membunuh lawannya. Seperti biasa, sebelum serangan yang dilancarkan oleh Ren Jian bisa mencapai Jiang Xixin, Yang Shen muncul dan menyelamatkannya. Ren Jian yang terkejut hanya bisa bertanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah orang yang akan membunuhmu," jawab singkat Yang Shen. Ren Jian hanya bisa dibuat bingung karena entah mengapa, meskipun dia tahu basis kultivasi milik Yang Shen berada di bawahnya, tetapi entah mengapa dia merasa takut padanya. Adapun Yang Shen, dia segera menyuruh sang kaisar untuk pergi karena sisanya dia yang akan mengatasinya. Ren Jian yang awalnya bingung mendengar orang-orang di sekitar mulai membicarakan Yang Shen, dia menjadi tahu bahwa orang di depannya adalah yang sedang dia cari. Setelah mengonfirmasi bahwa Yang Shen adalah orang yang benar-benar membunuh Jiang Yu, Ren Jian lantas berkata, "Karena kamu telah membunuh Jiang Yu, kamu pasti tahu kenapa aku datang ke sini." "Iya, aku tahu. Kamu akan mati di tanganku," jawab Yang Shen yang benar-benar membuat Ren Jian langsung dipenuhi dengan amarah. Sikapnya berubah menjadi terkejut setelah Yang Shen tiba-tiba memaksanya untuk segera menggunakan kekuatan segel sekte gunungnya, di mana segel tersebut seharusnya tidak sembarangan orang mengetahuinya. Tak pikir panjang, Ren Jian segera menyarungkan pedangnya dan bersiap mengeluarkan segel miliknya. Terus mencoba dan mencoba, secara bertahap dia mulai mengkompres segel yang ada di tangannya, karena semakin kecil ukuran segel maka itu akan lebih kuat. Setelah selesai, dengan sombongnya dia sampai berkata bahwa tidak mungkin ada yang bisa menahan segel miliknya. Namun seketika ekspresi sombong Ren Jian digantikan dengan keterkejutan, sebab Yang Shen yang merasa bosan karena ternyata segel milik Ren Jian hanya segel sekte kelas 3 mulai menunjukkan apa itu segel yang sebenarnya. Bahkan tak tanggung-tanggung, Yang Shen membuat segel tersebut di masing-masing kedua tangannya. Berbeda dengan Ren Jian yang terkejut, orang-orang yang melihat itu hanya bisa terkagum. Ditambah aura segel yang dibuat oleh Yang Shen memancarkan aura yang sangat menakutkan, seolah-olah segel milik Ren Jian hanyalah versi bajakan dari milik Yang Shen. Lagi-lagi Yang Shen melakukan hal yang tak masuk akal, di mana dia menggabungkan dua segel di tangannya yang bahkan segel Ren Jian tidak bisa menahan energinya. Segel ini dipanggil segel Gunung Tufo. "Katakan, bagaimana segel kunoku jika dibandingkan dengan segel gunungmu?" tanya Yang Shen. Hanya bisa mengeluarkan keringat, sikap Ren Jian tiba-tiba berubah 180 derajat. Dia mulai tersenyum dan berkata bahwa tampaknya telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka, yang mana katanya Jiang Yu hanyalah murid luar sekte Kaisan, sehingga jika dia mati di tangan Yang Shen itu berarti dia hanya bodoh. Menganggap bahwa Yang Shen juga berasal dari keturunan sekte Kaisan, Ren Jian berkata bahwa selama dia kembali dan bisa melaporkan kejadian ini pada ketua, Yang Shen bisa langsung bergabung dengan sekte Kaisan dan melihat dunia dari atas. Meskipun mengatakan kata-kata seperti itu, motif sebenarnya Ren Jian agar dia bisa kembali dengan selamat, karena tidak mungkin baginya menang melawan Yang Shen. Ren Jian terus berusaha membujuk Yang Shen agar menghilangkan segelnya. Namun pada akhirnya dengan senyum di wajahnya, Yang Shen hanya berkata, "Apa kau sudah selesai? Kalau sudah, aku akan membunuhmu." Ren Jian mencoba melarikan diri, namun Yang Shen segera menggunakan segel miliknya untuk menyerang dan membunuh Ren Jian.
Biarkan darahmu menjadi kembang api sebelum aku pergi, ucap Yang Shen ketika beberapa ledakan terjadi di atas langit. Yang Shen benar-benar mendapat banyak pujian. Mengabaikan semua itu, dia mendekati sang kaisar. Aku akan pergi, kau harus menjaga kekaisaran Xing Feng dengan baik, karena ini bukan hanya keinginan Ling Song, tapi juga harapan ratusan juta masyarakat Xing Feng, sehingga kau harus berjuang untuk mereka, ucap Yang Shen. Di kediaman keluarga Yang atau mudahnya rumah Yang Shen, setelah mengatakan niatnya yang akan pergi, Yang Shen benar-benar ditentang oleh bibinya. Yang Rusuang menganggap bahwa ini masih terlalu awal bagi keponakannya untuk pergi ke dunia luar karena itu terlalu berbahaya. Namun dengan tekadnya yang sudah bulat, Yang Shen terus meyakinkan bibinya karena dia ingin pergi dan melihat dunia yang lebih luas di luar sana. Tak mempunyai pilihan lain lagi, Yang Rusuang pada akhirnya mencoba meminta bantuan pada kakaknya yang masih diam untuk menghentikan Yang Shen. Tetapi pada akhirnya ternyata Langdung sangat mendukung keputusan putranya. Baguslah, orang baik memiliki aspirasi ke segala arah. Bagaimana bisa dia dibatasi oleh tempat yang kecil? Seperti yang diharapkan dari putraku, dia bukanlah seorang pecundang, teriak Langdung dengan penuh semangat. Yang Rusuang benar-benar sangat kesal dengan sikap kakaknya yang bukannya memihaknya, malah memihak putranya. Pada akhirnya dia mulai merajuk di saat mulutnya terus mengomel. Sebenarnya bibimu terlalu gengsi untuk melepas kepergianmu, seru Langdung pada putranya. Setelah sedikit beberapa kata perpisahan, akhirnya Yang Shen berpamitan. Dengan perasaan yang berat hati, dia segera pergi diantar oleh senyuman ayahnya dan juga tangisan bibinya. Keluar dari rumah, Yang Shen mulai meneteskan air mata karena sepertinya Yang Shen di masa lalu masih sangat terikat dengan keluarganya. Ditambah Yang Shen sendiri tak menyangka setelah 80.000 tahun dia masih belum bisa melewati penghalang emosional di dalam dirinya. Segera menghapus air matanya dengan tekad yang kuat, Yang Shen mulai melangkah ke dunia luar untuk bisa kembali ke puncak. Sementara itu di Sekte Kaisan, murid junior yang sebelumnya ikut bersama Ren Jian telah kembali dan berhasil membawa Nan Jiang ke tempat penatua Shibing. Namun Nan Jiang benar-benar dalam kondisi buruk di mana dia bersikap layaknya seorang idiot. Sang junior menjelaskan bahwa dia sendiri juga tidak tahu karena ketika menemukan Nan Jiang, dia sedang mencari makanan di tempat pembuangan sampah. Shibing segera memegang tangan Nan Jiang yang membuatnya mulai berteriak kesakitan. Setelah itu dia menghela nafas lega karena ternyata benda yang berada di dalam tubuh Nan Jiang masih utuh. Sang junior memberikan saran pada Shibing, karena kondisi Nan Jiang seperti ini, seharusnya mereka bisa memanfaatkannya. Lagi pula dengan keidiotan Nan Jiang, hanya dengan diberi makanan saja dia sudah patuh. Setelah memuji kerja bagus membawa Nan Jiang, Shibing segera bertanya bagaimana dengan Ren Jian. Sang junior segera terduduk dan mengatakan bahwa Ren Jian tidak ada hubungannya dengan dirinya karena setelah menemukan Nan Jiang, dia mendengar dari orang-orang bahwa Ren Jian tampaknya telah dibunuh oleh Yang Shen yang pernah membunuh Jiang Yu. Seketika Shibing benar-benar dibuat sangat marah karena dua orang dari sektenya telah dibunuh oleh orang yang sama. Saking marahnya dia sampai berkata untuk mengirim salah satu murid bernama Gudong ke Kaisaran Xing Feng dan memberikan pelajaran pada keluarga Yang Shen. Penatua, apa itu tidak terlalu berlebihan untuk mengirim kakak senior Gudong? Karena hanya dengan satu tangan saja dia dapat menghancurkan lebih dari selusin negara seperti Kekaisaran Xing Feng, tanya sang junior.
Dengan tenang, Shibing menjawab bahwa dia ingin membuat Yang Shen tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertahan hidup lagi. Adapun Nanjiang, Shibing menyerahkan perawatannya pada sang junior dan jika terjadi sesuatu yang tidak beres untuk segera memberitahunya. Berpindah ke pintu masuk Sekte Yunhai, Yang Shen sedang berkumpul bersama dengan beberapa orang lainnya. Orang-orang yang datang sangat antusias ingin bergabung ke dalam Sekte Yunhai yang merupakan salah satu dari 3 kekuatan besar dan kelas ketiga di Shijing Selatan. Tak butuh lama, tiba-tiba wanita cantik datang menyambut mereka. Dia adalah Shuro, ketua dari Sekte luar Yunhai. Seketika, para pria dibuat sangat terpesona melihat kecantikan Shuro. Setelahnya muncul lagi satu orang. Dia bernama Sun Daifu yang juga tetua dari Sekte luar Yunhai. Shuro segera mengumumkan bahwa pemilihan murid luar akan segera dimulai. Ada 2 syarat untuk seleksinya. Yang pertama adalah bakat alami yang lebih baik dan yang kedua usia tidak boleh lebih dari 20 tahun. Para peserta yang usianya di atas 20 tahun hanya bisa dibuat terkejut. Mereka menganggap bahwa persyaratan tersebut terlalu berat sehingga apakah ada pemilihan khusus? Shuro lantas menjawab tentu saja ada. Jika ada di antara kalian yang dapat mencapai alam Great Martial Master sebelum usia 30 tahun, kalian tidak hanya bisa memasuki sekte luar Yunhai, tetapi kalian juga bisa bersaing untuk mendapatkan kualifikasi para tetua sekte luar. Mengabaikan beberapa orang yang mulai mengeluh tentang semua itu, Shuro segera memulai seleksinya. Dia segera menunjuk satu orang pria untuk segera maju. Awalnya pria yang ditunjuk sangat antusias, tetapi setelah Shuro memeriksa dan tahu bahwa akar spiritualnya tidak memenuhi syarat, dia pun segera diminta untuk turun. Setelah itu satu demi satu para peserta mulai diperiksa, di mana mereka semua mempunyai kualifikasi yang terlalu buruk sehingga tidak memenuhi syarat untuk bergabung ke dalam sekte Yunhai. Shuro mulai mengeluh karena jika sama sekali tidak ada orang yang memiliki bakat, dia khawatir kembali tanpa hasil. Selanjutnya adalah giliran Yang Shen. Dengan hormat, dia memberikan salam pada Shuro. Dan ketika Shuro hendak memeriksa bakat yang dimilikinya, Yang Shen segera menghentikannya dan berkata bahwa kedatangannya bukan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan murid luar yang hanya bisa membuat Shuro bertanya-tanya. Mengatakan bahwa sebenarnya kedatangannya ke sini untuk mencalonkan diri sebagai ketua sekte luar, Yang Shen benar-benar mulai ditertawakan oleh peserta lain. Apa kau tahu ini adalah seleksi sekte Yunhai? Apakah kau datang ke sini untuk membuat masalah atau apakah kau ingin bermain-main dengan sekte Yunhai? Tanya Shuro dengan sedikit tekanan. Peserta lain hanya bisa dibuat terkejut karena mereka tidak menyangka Shuro yang usianya di bawah 30 tahun ternyata sudah berada di tahap Great Martial Master. Sebagian besar dari mereka sekarang yakin Yang Shen pasti akan mati karena telah menyinggung Shuro. Yang Shen segera menjawab bahwa sekarang dia sedang tidak bercanda karena dirinya yakin telah memenuhi syarat untuk menjadi tetua luar sekte Yunhai. Mencoba sedikit percaya, Shuro lantas berkata, "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa bertahan menahan 5 gerakan di tanganku, aku akan membiarkanmu memasuki sekte Yunhai." Yang Shen segera bertanya apakah persyaratan tersebut bisa diubah yang membuat Shuro berpikir Yang Shen takut. Namun kata-kata selanjutnya benar-benar membuatnya terkejut, di mana Yang Shen mengatakan daripada dia yang harus menahan, dialah yang akan memberikan 5 gerakan dan jika Shuro dapat bertahan dari 5 gerakan di tangannya, dia akan secara sukarela mundur dari pemilihan ini.
Orang-orang semakin terkejut dengan tindakan Yang Shen karena mereka merasa tindakan tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Shuro dan Sekte Yunhai. Shuro yang merasa bahwa dirinya benar-benar telah dihina sangat marah dan mulai menyerang. Namun dengan santainya Yang Shen secara langsung menghadapi serangan Shuro, bahkan sampai membuatnya terlempar. Tentunya hal itu benar-benar membuat semuanya hanya bisa terkejut, tak terkecuali Sun Dafu. Shuro yang menerima serangan Yang Shen tidak bisa berbuat apa-apa saat dia mulai terjatuh. Namun Yang Shen segera bergerak cepat untuk menangkapnya dan membawa Shuro ke dalam pelukannya. Seketika Shuro bisa merasakan bahwa ada sesuatu perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Dia menganggap bahwa Yang Shen benar-benar keren karena meskipun masih muda memiliki kekuatan hebat di ranah Great Martial Master. Sadar akan posisinya, dia segera menjauh dari Yang Shen. Meski begitu, dalam pikirannya, Shuro benar-benar sangat memuji bakat luar biasa milik Yang Shen, di mana itu lebih berbakat dari jenius Sekte Yunhai. Yang Shen segera bertanya apakah sekarang dia sudah memenuhi syarat untuk bergabung dengan tetua luar Sekte Yunhai. Untuk sementara waktu, mereka berdua sedikit membicarakan hal tersebut. Bahkan karena tampaknya Shuro masih sedikit ragu apakah dirinya benar-benar ingin menjadi seorang tetua, dia sedikit memberikan kata-kata gombal yang tentunya membuat Shuro hanya bisa tersipu malu. Shuro berkata bahwa dia sendiri tidak bisa memutuskan apakah Yang Shen bisa menjadi seorang ketua, sehingga dia akan membawanya untuk bertemu penatua sekte dalam, dan jika mereka semua setuju, tidak masalah jika Yang Shen menjadi tetua luar. Singkat cerita, dibimbing oleh Shuro, Yang Shen memasuki Sekte Yunhai untuk bertemu penatua sekte dalam. Dalam perjalanan, mereka melewati sebuah patung di mana Shuro menjelaskan bahwa patung tersebut merupakan sosok dari leluhur Sekte Yunhai. Yunhai, aku tidak membayangkan kita akan bertemu lagi dalam bentuk seperti ini, ucap Yang Shen dalam benaknya ketika dia memandangi patung tersebut. Dia segera menundukkan kepalanya seakan sedang memberi hormat, tetapi kenyataannya dia sedang meminta izin untuk menggunakan sumber daya dari Sekte Yunhai di masa depan, karena sosok Yunhai yang dia kenal adalah orang yang seharusnya tidak cukup pelit. "Apa kau tahu leluhur kami?" tanya sebuah suara yang berasal dari penatua agung yang datang bersama dengan semua penatua sekte dalam. Melihat kedatangan mereka, Shuro segera memberikan hormat. Adapun Yang Shen, dia mulai menjawab bahwa leluhur Yunhai merupakan seorang pria kuat puluhan ribu tahun yang lalu. Beliau adalah orang yang memberikan kontribusi besar untuk melenyapkan ras asing, membuat usaha yang besar di masa lalu dan masa kini. Melihat sikap rendah hati Yang Shen, penatua agung menyukainya dan tiba-tiba dia menerima usulan Shuro sehingga dia bertanya, "Apa kau ingin menjadi tetua luar di Sekte Yunhai?" Yang Shen segera menegaskan bahwa dia memang ingin menjadi seorang tetua, sehingga dia berharap para penatua bisa menyetujuinya. Penatua agung tidak langsung menerimanya. Karena dari informasi Shuro, Yang Shen yang terlihat sangat muda adalah seorang Great Martial Master, sehingga dia pun bertanya, "Berapakah umurmu di tahun ini?" Tahu bahwa Yang Shen masih berumur 19 tahun benar-benar membuat para penatua terkejut. Mereka benar-benar menganggap Yang Shen adalah orang yang sungguh luar biasa, karena bahkan dalam sejarah seni bela diri termuda di Sekte Yunhai hanya di usia 24 atau 25 tahun.
Penatua Agung benar-benar sangat mengakui bakat Yang Shen. Dia bahkan tidak perlu pikir panjang untuk menyetujui Yang Shen yang ingin menjadi ketua sekte luar. Namun sayangnya para penatua lainnya menganggap bahwa itu agak sembrono karena bagaimanapun juga Yang Shen adalah orang luar dan juga tidak terbiasa dengan urusan mereka. Pada akhirnya Penatua Agung mengambil keputusan. Karena Yang Shen memiliki bakat yang luar biasa, Penatua Agung berharap dia akan tetap tinggal di sekte Yunhai. Tetapi masalah menjadikannya tetua sekte luar masih memerlukan banyak pertimbangan. Merasa ditolak, Yang Shen akhirnya menggunakan caranya sendiri. Mengulurkan salah satu tangannya ke depan, dia berkata, "Penatua Agung, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu." Segera setelah itu pun dari telapak tangannya muncul sebuah simbol yang mana benar-benar membuat para penatua sangat terkejut karena simbol tersebut sangat mirip dengan simbol yang berada di telapak tangan patung leluhur. "Itu adalah keterampilan terhebat dari leluhurku, Prasasti Yunhai," teriak Penatua Agung. Karena Prasasti Yunhai dahulu kala diciptakan oleh leluhur mereka, para penatua mulai melontarkan beberapa pertanyaan, "Siapakah kau dan apa tujuanmu datang ke sini?" Singkat cerita, menggunakan simbol prasasti tersebut, Yang Shen mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah titisan leluhur Yunhai. Hal itu benar-benar membuat para penatua sangat terkejut dan mereka mulai bersujud. Menyembunyikan kembali simbol prasasti, Yang Shen segera meminta mereka untuk bangun. Setelahnya, Yang Shen juga meminta pada mereka agar tidak mempublikasikan tentang kembalinya sang leluhur dengan alasan bahwa jika mereka tidak menghormati leluhur Yunhai, itu akan menyebabkan sebuah bencana. Tanpa penolakan, para penatua dengan mudah menerima perintah tersebut. Kembali ke bisnis utama, pada akhirnya Yang Shen disetujui untuk menjadi tetua sekte luar sehingga Shuro diminta untuk mengantarnya berkeliling dan memperkenalkan hal-hal yang berkaitan dengan sekte luar. Setelah Yang Shen pergi dengan Shuro, Penatua berkata bahwa dalam sejarah mereka, sejak kepergian leluhur, Prasasti Yunhai telah menghilang selama lebih dari 40.000 tahun. Meskipun penatua lain sedikit cemas apakah ini adalah pertanda baik ataukah pertanda buruk, Penatua Agung yakin bahwa kemunculan Yang Shen akan membawa perubahan yang tidak terbayangkan pada sekte Yunhai. Sementara itu, di sebuah pulau yang melayang di atas langit, ada seorang pria tua yang sedang mengeluh bahwa sisa hidupnya tinggal 50 tahun lagi. Dia terus mencoba dan mencoba untuk merubah haluan yang mana mungkin itu bisa menyembuhkan penyakit yang dideritanya dan memperpanjang umurnya. Berharap bahwa kali ini akan mendapatkan hasil yang baik karena sejauh ini selalu gagal, dia benar-benar dibuat terkejut dengan hasilnya, di mana koin emas yang dia gunakan menunjuk pada arah bawah yang mana itu merupakan sekte Yunhai. Mencoba memeriksanya, dia bisa melihat adegan ketika Yang Shen menunjukkan prasasti Yunhai. Dia tidak menyangka pria yang tidak dia kenal yang tak lain adalah Yang Shen bisa menggunakan prasasti Yunhai yang telah lama menghilang. Mencoba memeriksa siapakah sebenarnya sosok yang ada di dalam tubuh Yang Shen, dia benar-benar dibuat sangat terkejut karena seharusnya sosok itu sudah mati. Sementara itu, Gudong, utusan dari sekte Kaisan, telah sampai di perbatasan Kekaisaran Xingfeng. Menaiki pedang dan terbang di atas langit, dia benar-benar memandang rendah Kekaisaran Xingfeng yang mana dia yakin kematian Ren Jian hanyalah sebuah keberuntungan saja. Salah satu junior bernama Liu Yuan yang ikut memberikan saran agar Gudong tidak terlalu meremehkan Kekaisaran Xingfeng dan harus lebih berhati-hati. "Liu Yuan, sejak kapan kau menjadi penakut?" tanya Gudong.
Dengan sikap yang penuh percaya diri, dia mulai menarik pedangnya untuk menghancurkan kekaisaran Xing Feng. Namun sayangnya tindakan tersebut telah diketahui oleh Zhang Qi, yang mana dari jarak jauh dia tiba-tiba memperingati mereka berdua untuk segera pergi. Hanya bisa mendengar suara tetapi tidak bisa melihat sosoknya, tentunya hanya bisa membuat keduanya bingung. Dengan keringat dingin yang mulai bercucuran, Liu Yan berkata pada Gudong bahwa orang ini bukanlah orang sembarangan karena bisa mengirim suara pada pikiran mereka, yang bahkan penatua Zipo dari sekte Kaishan tidak bisa melakukannya. Dengan sikap sombong yang benar-benar telah menghilang, Gudong mencoba memperkenalkan dirinya dan juga meminta maaf. "Oh, kalian dari sekte Kaishan. Jika bukan karena orang tua itu yang memutuskan untuk tidak membunuh puluhan ribu tahun yang lalu, kalian berdua tidak dapat hidup tanpa kekaisaran Xing Feng. Akan kuberi kalian waktu 5 menit, jadi pergilah dari sini," ucap Zhang Qi. Liu Yan dengan segera mengajak Gudong pergi, namun bodohnya dia lebih mementingkan harga dirinya sebagai orang paling berbakat dari sekte Kaishan, sehingga dia tetap bersikeras akan menyelesaikan tugas yang telah dia terima, yaitu menghancurkan kekaisaran Xing Feng, terutama keluarga Yang Shen. Tanpa tahu siapa yang diajak berbicara, Gudong seenaknya meminta perlakuan adil dari Zhang Qi, di mana dia datang ingin membunuh Yang Shen karena telah membunuh murid dari sekte Kaishan dengan alasan sebagai bentuk menegakkan keadilan. Sudah tak tahan lagi, meskipun dikatakan tidak boleh membunuh, Zhang Qi akhirnya segera bersiap untuk membunuh mereka berdua, yang mana itu benar-benar membuat mereka benar-benar bingung tanpa mengetahui bahwa orang yang mereka ajak bicara memiliki hubungan yang sangat erat dengan orang yang akan mereka bunuh. "Kakak Gu, lihatlah di atas kepalamu," ucap Liu Yan saat dia menunjuk ke arah langit. Dari arah yang ditunjuk ada sebuah tangan raksasa yang terbuat dari api. Tentunya itu adalah salah satu teknik milik Zhang Qi yang akan membunuh mereka berdua. Karena panik, mereka mencoba melarikan diri, tetapi sayangnya karena mereka telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan, Zhang Qi sama sekali tidak berniat melepaskannya, sehingga pada akhirnya tangan api mencengkram dan membunuh mereka berdua tanpa sisa. Setelah membersihkan hama, Zhang Qi yang berada di rumahnya mendapatkan laporan bahwa perintahnya telah dilaksanakan, di mana dia meminta agar keluarga ayahnya diterima bergabung ke dalam asosiasi Wuji miliknya. Selain laporan itu, ternyata Wu Jing tampaknya terus bekerja keras agar bisa mengalahkan Yang Shen. Bahkan dia sampai bertekad bahwa jika dia belum bisa mengalahkannya, dia tidak akan kembali. Tanpa ikut campur lebih dalam dengan urusan cucunya, Zhang Qi hanya mengirim 2 orang untuk mengikutinya secara diam-diam. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.